Silahkan Anda siapkan pertanyaan. Yang nanya saya kasih bonus kaki 3 sama biskuit Coca-Cola. Ada yang bertanya? Pertanyaan bebas. Mangga, sok ya. 1, 2, ya. Hiji ya. Sebentar, satu-satu ya. Sabar segala baru. Curhat dong, Ma. Ya dong, Cek. Ma, apakah ruh yang sudah meninggal bisa mengunjungi keluarganya? Ada khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan bisa datang pada hari Jumat, tapi kalau Anda lihat di dalam surat Bani Israil ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Muhammad, kalau hamba bertanya kepada tentang ruh, jawab, ruh itu urusan Tuhanku. Manusia tidak punya ilmu kecuali sedikit. Jadi ulama kedua mengatakan tidak sama sekali karena kita tidak tahu. Mangga, sudah, mangga. Yang sebelah boleh ini dulu yang dekat. Assalamualaikum. Salam. Curhat dong, Ma. Ya dong, Cek. Semua jadi Cek hari ini. Ma, ini sok, Cek. Maaf, di luar ini tentang pendidik anak, ya, Mangga. Qadarullah, saya punya anak yang sudah beranjak dewasa, laki-laki, dan dia pesantren. Mic-nya kurang dekat mulut deh, kurang jelas Anda bicara. Saya punya anak laki-laki. Ya, alhamdulillah saya punya anak laki-laki yang sedang beranjak dewasa. Qadarullah, ya alhamdulillah pesantren, tapi di balik itu mah seperti kalau kata orang Sunda mah kita acan eta pakna gitu ya. Nah, saya tanya, di pesantrennya sudah berapa tahun? 3 tahun. Ya, kembali ke rumah, sholatnya masih kalau nggak diteriakin nggak sholat gitu ya. Ngajinya juga misalkan saya ingatkan masih ogah-ogahan gitu ya. Beda, jadi terbalik dengan di pesantren. Saya sudah berlemah lembut, kemudian akhirnya saya agak juga keras tapi membantah. Sekarang udah nggak pesantren lagi? Masih lagi libur. Oke, lagi libur. Punten, Bu. Aturan pesantren bangun dari jam 3. Tahajud, sembahyang subuh, mandi, makan, jam 7 sekolah. Terus dengan kegiatan mereka yang padat. Jangan nonton TV, memang tidak ada TV. Tidak boleh megang HP. Semua diatur, libur nih anak-anak pulang ke rumah. Merdeka. Ada TV, ada HP, makanan seenaknya, jalan-jalan sama temannya ke mall. Ini merusak situasi dan tidak mustahil pendidikan yang 3 tahun hancur dalam waktu liburan 2 minggu. Saya tidak bercanda, serius. Jadi kita dalam keluarga harus mengikuti alur pesantren walaupun hanya 30%. Disiplin dari jam 3 bangun, rame-rame baca Quran sekeluarga dan seterusnya, seperti itu. Atau punten, jangan-jangan ada kesalahan kita orang tua punya 10 kewajiban buat anak. Wajib nyari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Sebelum campur doa, Allahumma janibna minimal basmalah, karena Rasul mengatakan kalau tidak sperma yang membuahi telur campur dengan spermanya setan. 3, anak lahir ajankan telinga kanan, ikobatkan telinga kiri, biar yang masuk di otak kecil mengajak kemenangan, mengajak kebaikan, mengajak sholat, ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Punten, ketika anak-anak Anda dari kecil, apakah selalu stadin murotal? Jangan-jangan Anda sibuk nyuci, bedah dan seterusnya, Anda cuma stadin lagu dangdut. Ini yang nyerap di otak anak kita. Apalagi berikan nama yang baik, nama doa orang tua buat anak. Apalagi Anda nyukur rambut bawaan lahir, timbang berapa beratnya, bersedekah seberat rambut anak Anda. Apalagi akikah, kullu mauludin rahilatun bi aqiqatihi,
tudbahu yaumas sabihi wa yuhlaku wa yusam. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian dikasih nama. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. 7. Kita orang tua punya kewajiban menghitam. Laki-laki wajib, perempuan sudah makan. 8. Berikan lingkungan yang baik. Masjid, musola, taklim, madrasah, urusin untuk anak kita. Kalau dia lelaki, bawa ke masjid sama bapaknya. Dia perempuan, ajarkan sholat sama emaknya, masukin ke madrasah. 9. Ajarkan ibadah semenjak dini. Bukankah kalau kita ngaji, belajar di waktu kecil bagai dari kecil. Benar nih ibu, dibawa anaknya. Yang 10, berikan makanan, minuman, pakaian halalan thayyibah. Bu, jangan-jangan ini yang rusak. Contoh, ibu beli bawang 1 kilo nyomot, haram eta teh maling, didahar ku suami, didahar ku anak urang, bisa ngarusak kelakuan urang. Ibu beli cabe 1 kilo nyomot, haram eta teh maling. Ibu beli dukuh, beli rengkeng 2 kilo, nyobain otak dipakai, nyobain mah hiji, ieu mah nyorok-cok sia maling. Dengerin kalau orang tua ngomong, ngaji. Dus. Ieu mah di piring kadang-kadang rawu eta lemper 5 asup. Lisol 4 asup. Bahkan saya sering kali ngelihat mak teti imahna geus mawa keresek. Sapiring dibahekeun tong seuri. Saya mah jawabana ge bener, da loba nu kitu. Sik pikir make otak nu di atas. Sabaraha si harga kue. Hak batur geus nempokeun tetangga diuk, hayangeun manehna ge. Kunaon teu da birata? Dibawa balik dibikeun ka anak urang, pantes budak ngalawan. Pantes bengal. Bu, cek ibu teh pirah ku sakitu. Pribahasa orang Sunda. Lamun kabereyan lain ku tulang kebo tapi ku tulang pedak. Tong dianggap leutik kue anu di pengajian teh. Itu menyebabkan anak kita rusak. Atau mulut kita. Ngalawan wae budak. Bengal pisan, nakal pisan. Mulutnya harimau. Makanya jadi orang tua mah kayak ibunya Syekh Muhammad Sudes. Ayahnya ngundang temennya makan di rumahnya. Ibunya udah masak dari tadi, selesai makanan dihamparkan di meja, tinggal nyantap. Syekh Muhammad Sudes umur 3 tahun pulang ngambil pasir, bayangkan bu, tiisuk masak, geus asap, geus ngajajar ta makanan, diaburkeun pasir. Ibunya cuma bilang, ya Allah anak mamah yang ganteng, anak mamah yang soleh, semoga jadi imam di Masjid Haram. Unggal budak nakal itu yang keluar. Siapa sekarang yang tidak kenal Syekh Sudes? Udah mah ganteng, pinter, suaranya enak, gara-gara mulut ibunya. Jangan-jangan ini sekarang sudah terjadi. Allah itu Ghafur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nikmat diberikan oleh Allah anak. Anda bisa lihat An-Nahl 18. Wa in ta'uddu nikmatallahi wa tusuha. Innallaha laghafur rahim. Nikmat yang Allah berikan sangat banyak, akan terhitung termasuk punya anak. Karena tidak semua orang punya anak. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Makanya banyak bertaubat sama Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Tidak masalah. Ujian buat kita. Oke, silakan yang lain mangga. Assalamualaikum mah. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika ada seorang ibu kalau marah itu mengeluarkan kata-kata sumpah serapah atau
ketika ada kemauan ibu itu terus tidak diturutin, lalu dia mengatakan kamu kalau tidak ada saya moal kieu moal kitu, seperti itu mah. Nuhun mah curhatan. Selama ini kita sering dengar anak durhaka, tapi banyak ibu yang durhaka. Ini diantaranya ngancem anak lah, segala macam. Ini ibu yang durhaka. Tapi bagaimana menghadapinya? Anda lihat surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Jaga diri kalian, keluarga kalian atas panasnya api neraka. Bu, kenapa? Musuh yang sangat nyata keluarga sendiri. Anda bisa lihat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tadbiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang yang beriman, semoga yang ada di sini semua termasuk orang yang beriman. Di antara istri-istri kalian, di antara suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian, ada yang dimusuh buat kalian. Ini mutlak, bukan dari jauh keluarga kita. Anda lihat, ada keluarga yang suaminya baik, bininya centil. Ayah, cobi ngacung centil. Keluarga lain istrinya bagus bisa, suaminya ganjen, nggak boleh lihat jidat licin nyosor wae. Ayah, dilotkeun kana tihang. Keluarga lain suami istri bagus, anak pertama ngalawan. Ayah, anak pertama bener, nuka dua pikas sebelut, nuka dua bener, nuka tilu bener si bontot tak buka anak opat. Semua baik, bapak kandung pikas sebelut, bapaknya bagus, makna juga iya ya, makna pikas sebelut, mak kandung bagus, saudara kandung pikas sebelut, saudara kandung bagus, mitoha, ya Allah. Mitoha merujak hati, mitoha bage ipar pikas sebelut, ipar bage minantu hayang dikepret, minantu bage sopir pikas sebelut, pembokak pikas sebelut, tatangga pikas sebelut, ekonomi pikas sebelut, penyakit pikas sebelut. Ini kata Allah bagaimana menghadapinya. Fa intaku wa tasfahu wa tadbiru fa innallaha ghafurur rahim. Hati-hati ngadepin mereka, tetap santuni mereka, maafkan kesalahan mereka, mohonkan ampun dosa mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi begitu kata Allah cara menghadapinya. Kenapa dikirim dari keluarga? Jawabannya Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Artinya dialah Allah yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya ketika menghadapi musibah. Begitu kata Allah jawabannya. Monggo, silakan. Ini Bu. Tuh, oneng is. Oh sok. Begini, Langsung. Apa benar hukumnya haram jika kita melakukan sholat sunnah sedangkan sholat wajib yang pernah kita tinggalkan dulu belum dilakukan? Tidak, kata siapa? Ya. Tidak ada. Ya, kalau begitu baiknya gimana? Misalkan Siapapun manusia boleh jadi pernah meninggalkan sholat wajib lantaran kieu masing turunan Islam ti leuletik, boleh jadi kecerdasan agamanya kurang, sholat cuek we. Sekarang sadar saya banyak bolongnya sholat. Caranya bagaimana? Unggal sholat di kodoan, sholat lohor, kodo asar, sholat asar, sholat maghrib, kodo maghrib, sholat isya, kodo subuh, baru subuh. Kenapa? Habis asar tidak ada sholat lagi, jadi kodonya sebelum asar. Habis subuh tidak ada sholat lagi, makanya kodonya sebelum subuh. Syukur sekali sholat kodonya 2,
kodok lohor gitu. Maghrib, kodok maghrib, ami tere rapi. Tapi saya sarankan catat kunaon, lamun teu dicatat setan ngagoda kakara bayar saminggu aing maneh. Nini dijiret geus banyak disuku. Ampun si Ais aing. Jadi meni kaget aing mah. Italian suku uing ampun. Senan ini rengkod dan jadi suruh batot. Bu, jadi seperti itu ya. Kodok sholat yang tidak boleh sholat hanya 4 waktu. Dengerin, tidak boleh sholat hanya 4 waktu. 1, habis sembahyang subuh sampai terbit matahari. 2, dari terbit matahari sampai datang duha sekitar setengah 7. 3, istiwa muncul kurang mah panas nong toreng terang tidak ada bayangan. Yang keempat, habis sembahyang asar sampai maghrib 4 waktu ini dilarang sholat. Jadi salah kalau orang bilang haram sholat sunat. Rek iraha benerna lamun kitu mah. Makanya kembali kepada Quran dan Sunnah Rasul. Silakan yang lain. Assalamualaikum, izin bertanya. Maaf mungkin Belah dia, agak keluar dari sok langsung. Gimana caranya biar kita bisa istiqomah dalam menghafal Al-Quran? Karena kan kita suka males gitu mah. Gimana caranya biar istiqomah? Ada, silakan lihat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Rasul bilang, orang yang otaknya cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Kalau saya ngomong begini, nanti di akhirat Allah ridho enggak? Kalau saya berbuat seperti ini, Allah ridho enggak? Kalau saya melakukan ini, Allah ridho enggak? Anda silahkan lihat di dalam Al-Ahqaf 13. Innal ladina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, istiqomah dengan imannya, Allah bilang jangan takut, jangan khawatir, aku bersama dengan kalian. Jadi banyak mengingat kematian, insyaallah istiqomah ibadah kita. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau curhat dong, Mah? Mangga. Ibu ini usia udah 63. Dari usia 50 tahun ibu ngasuh cucu, tapi ibu ikhlas. Sekarang ngasuh cucu 4. Apakah ibu dosa? Enggak, tapi ibu ikhlas. Kalau mau ngasih tempat kan harus bayar. Jadi diasuh sama ibu. Kalau ada pengajian, kalau ada malam bisa. Kalau siang nggak bisa ngasuh cucu. Ini dosa enggak? Allah itu maha adil. Keur ngarora keneh sagede-gede kieu tah barobar budak geus kolot geus teu orokan deui tinggal incu lantaran tanagana sudah nggak ada, kekuatannya sudah tidak ada, kasabaran ngurus budak sagede kutil kieu geus teueuh pan urang mah kudu budak komo lamun 2 tahun 3 tahun sieun kagok ceuk ibu ieu teh dorakan teu. Lamun ibu ikhlas tidak ngedumel tidak masalah. Lantaran cenah lamun ngujuru batur mah kudu mayar duitna teu aya. Ngan ibu tong hilap. Kewajiban incu lain urang, kewajiban anak minantu, kewajiban urang mah nguruskeun anak. Bu. Jelas. Saya dosa? Insya Allah tidak. Niatnya karena Allah, giring arahkan cucu Anda ke arah agama yang benar, insya Allah. Tapi yang paling benar, anak mantu biara pembantu, neneknya ngontrol doang. Lantaran diuk geus teu kuateun tuh tingali karunya urus incu opat sakitu aing ge teu hayang. Silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Cepetan dong, siapa yang udah megang mic, jangan buang waktu. Udah itu. Langsung ngomong.
Izin bertanya. Boleh nggak kalau yang nanya diri? Biar aku lihat. Banyak yang nggak kelihatan soalnya. Langsung. Teman saya titip pertanyaan. Dia tuh ibu mertuanya terlilit hutang pinjol, terus mertuanya itu kurang peduli tentang riba gitu ya. Tapi teman saya tuh ingin membantu membayarkannya, walaupun nggak ketutup semua gitu. Gimana cara menyikapi mertuanya tersebut? Anda silakan lihat Al-Baqarah 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Anda lihat Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat ganda haram. Bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang yang beruntung. Apa ancaman Allah? Anda lihat Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Aku hancurkan orang riba, aku suburkan orang sedekah. Mertua teman saya kelibet pinjol. Masya Allah Bu, tidak sedikit yang punya rumah dijual rumahnya, yang punya kendaraan dijual kendaraannya. Ini yang Allah bilang dihancurkan karena haram. Saya, teman saya menutup, syukur lebih cepat lebih baik, karena satu hari pun yang namanya pinjol berkembang hutangnya sangat cepat. Lebih cepat lebih baik, tutup semuanya, selesaikan, taubat, robah pola hidupnya, bersyukur dengan apa yang ada. Jangan makai minjem pinjol. Makanya ikutin Rian Demasif, syukuri apa yang ada. Ari nyanyi rarapan sia si Neni bukan jamaah. Sok sebelah sini, mangga langsung. Assalamualaikum Mah, curhat dong. Iya dong. Mah, mau bertanya, saya punya anak laki-laki, sudah menikah, tapi dia selalu bertanya, Mama, apa doa Mama masih mustajab buat AA? Itu Mah. Aing mah balik itu teu kadenge dah. Naon cenah? Mah, saya mau bertanya. Saya punya anak. Anak laki-laki sudah menikah. Anak laki-laki saya bertanya, Mama, kalau doa Mama masih mustajab buat AA, AA sudah punya istri. Itu pertanyaannya. Terus suka nanya, Mama, atau kalau Mama masih suka mendoakan, kata saya gini Mah, saya selalu mendoakan sepanjang masa doa Mama gitu Mah. Yang saya tanyakan masih mustajab nggak doa saya gitu Mah. Bu, doa mah sepanjang masa. Anda lihat Gopir 60. Ud'uni astajib lahu. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya segala yang kalian minta pasti aku kabulkan. Tapi yang namanya doa ada syaratnya. Anda lihat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku sangat dekat dan aku akan mengabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku. Syaratnya falyastajibuli wal yu'minu bi, ikuti segala perintahku, jauhi yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Tapi doa yang dikabul punten, jangan tercampur dengan yang subhat, apalagi yang haram, apalagi yang dimakan, yang diminum, yang dipakai. Contoh, seorang laki-laki berdoa di padang pasir, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Rasulullah bilang, bagaimana doamu dikabul? Sahabat belajar, kenapa ya Rasulullah? Yang dia makan haram, yang dia minum haram, yang dia pakai haram, padahal syarat berdoa terpenuhi. Satu, perjalanan jauh.
Dua, tangan dia menengadah ke atas. Yang ketiga menyebut asmaul husna, ya Rob ya Rob. Tapi nggak dikabul. Kenapa? Ada yang haram yang termakan. Makanya kalau doa kita belum dikabul, jangan nyalahin Allah, nanya. Yuk, jangan ibu nganggap remeh jika kue tadi tersabaraha, tapi menghancurkan masa depan kita. Anak tidak ada mantan, ibu tidak ada mantan. Walaupun anak sudah nikah, tetap kita doain. Kita absen atu-atu. Ya Allah, semoga anak saya ini. Atau walaupun tersebut, semoga anak mantu, cucu saya jadi orang soleh, orang solehat. Itu boleh. Insya Allah Allah berikan yang terbaik. Mangga yang lain. Assalamualaikum mah, curhat dong mah. Iya dong. Gimana kalau saya melakukan sholat tobat itu mengatasnamakan untuk anak atau suami? Karena anak-anak saya misalkan membuat saya kesal atau berbuat gimana gitu kepada saya gitu mah. Bolehkah saya sholat taubat buat orang lain? Lana a'maluna walakum a'malukum. Sholat itu ibadah pribadi, ibadah individual, bukan nyokong Palestina, beda. Jadi kalau saya berbuat salah, yang taubatnya salah. Kalau suami berbuat salah, yang taubatnya suami. Kalau anak berbuat salah, yang taubatnya anak. Tapi kita bukan dari sholat taubat, dari doa bukan dari sholat taubat. Sholat taubat hanya untuk kebutuhan pribadi, oke? Bukan buat yang lain. Silahkan yang lain, Mangga. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mama mau bertanya, siapa orang yang paling ditakuti oleh setan? Orang yang paling ditakuti oleh setan, orang yang berpegang kepada Allah, berpijak di tanah. Coba Anda silakan lihat di dalam Al-A'raf ayat 16-17. Qala fabima aghwaytani laqudanna siratal mustaqim summa la'atiyadahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, ya Allah, engkau mencap saya makhluk yang tersesat. Dari mulai saat ini saya goda turunan Adam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga mereka sedikit yang bersyukur. Kenapa setan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri? Pertanyaannya, kenapa setan tidak menggoda dari atas? Kenapa setan tidak menggoda dari bawah? Karena kita ada dua unsur, jasmani dan rohani. Jasad kita asalnya dari tanah. Anda lihat Toha 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan, di atas tanah hidup kalian, dan dalam tanah kembali kalian, dari tanah dibangkitkan. Anda lihat Al-Mu'minun 12, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Telah aku ciptakan kalian asalnya saripati yang berasal dari tanah. Ayah ibu kita makan sayur mayur tumbuh di tanah, buah-buahan tumbuh di tanah, semua tumbuh di tanah. Jadi sperma, jadi telur. Makanya setan tidak bisa menggoda manusia yang sombong. Yang tidak sombong, tidak tergoda, berpijak di tanah. Yang digoda setan yang sombong. Kenapa setan tidak menggoda dari atas? Ruh kita asalnya dari Allah. Anda lihat asaja 9. Summa sawwahu wa daqahu bihi min ruhihi wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Aku semerakan janin dalam rahim seorang ibu. Aku berikan mata buat melihat, telinga buat mendengar, hati buat berpikir, sedikit yang bersyukur. Jadi yang tidak tergoda setan, orang yang iman sama Allah, orang yang tidak sombong, berpijak di tanah, setan tidak bisa menggoda. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya, Ma? Sok. Yuk langsung.
ketika seorang wanita melahirkan yang harus membersihkan bekas darah, yang wajib membersihkan suaminya atau ibu dari Siapa saja, jangan nyuruh ibu lu, kesian pembantu. Nggak ada kewajiban suami, nggak ada kewajiban ibu. Siapapun yang bisa bersihin, bersihin. Ada pembantu, jangan ibu. Oh, anak berpikir suaminya ada, suaminya cuma ngadonin doang. Pernah baca dari salah satu media sosial. Ya, silahkan. Barangkali karena suami yang membuat istri hamil dan dia melahirkan, orang ini berpikir, dulu jadi laki tanggung jawab, tapi tidak di Quran, tidak juga di hadis. Apalagi nyuruh ibu, kurang ajar banget gua jadi anak lo. Udah gua beranakin lo, nyuruh gua nyuruh itu aku lo. Parah. Tidak ada. Siapapun boleh. Ya, katanya jika suaminya Jangan pakai katanya. Tidak ada katanya. Tidak ada penawaran. Gua aja kagak ngambil untung kok. jika suaminya jauh atau kepepet terus ibunya yang nyuci, Tidak ada. itu ada mahar. Tidak ada. Anak kurang ajar. Gua si ogah ngurusin. Oke? Selalu kembali ke Quran dan sunnah Rasul. Tidak ada di Quran. Siapapun. Ya, terima kasih. Rempong. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak tahu Anda di mana sih. Ini Mama. Ya, mangga. Baik, terima kasih Mama atas penjelasannya bagaimana Quran Allah menjunjung tinggi wanita di dalam Quran. Tapi begitu membaca sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Rasul pernah melihat bahwa penghuni surga itu lebih banyak orang fakir dan penghuni neraka itu lebih banyak wanita. Lantas bagaimana kami menyikapi hadis seperti ini? Ini hadisnya sahih. Setelah haji wada, Rasul berpidato, "Hai para sahabat, hati-hati. Saya diajak minum pakai tangan kanan. Saya diajak oleh Jibril berkunjung ke surga dan neraka. Ternyata di neraka yang paling banyak perempuan. Sahabat banyak, kenapa ya Rasulullah? Mereka kubur. Apa kubur sama Allah? Tidak. Mereka kubur dengan suami mereka. Maksudnya apa? Menyikapinya. Jadi bini tahu diri. Tadi kan saya bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. An-Nisa 34. Sehebat bagaimanapun kita perempuan, pulang ke rumah hargai suami. Jangan suami sudah berbuat baik selama ini, satu keinginan ada ditolak, dasar lu punya laki. Nggak pernah nyenangin bini. Padahal selama ini sudah baik. Itu yang tidak boleh. Makanya dari awal sudah saya sampaikan An-Nisa 34. Bagaimana Rasul bilang, "Lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah, la amartul mar'ata antas juga li zawjiha." Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud dengan makhluk yang lain, aku perintahkan istri sujud dengan suaminya. Cuman Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain. Maka para istri cukup menghormati suaminya. Jadi cara menyikapinya, jadilah istri yang solihah. Jangan jawilem, dijawil gelem. Jadi lagi dong, jangan, itu nggak boleh. Jaga kehormatan. Anda lihat An-Nisa 34. Fasolihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Perempuan yang solehah, perempuan yang jaga dirinya, jaga kehormatan dirinya, suaminya ada maupun tidak ada, karena Allah telah menjaga dirinya. Begitu kata Allah. Mangga yang lain. Assalamualaikum, Ma. Pak, saya mau bertanya. Ya. Saya ya. Ya. Saya punya cucu, tapi sama orang tua tuh nggak nurut gitu. Usia berapa? SMP sama temennya teh gaulnya, aduh. Cewek apa cowok? Cucu saya cewek, tapi sama temennya ya gitu gaulnya tuh, aduh. Bun, tobat mama. Pertanyaannya? Ya, nurut sama mama. Oke. Bapaknya. Sebentar ya Bu.
Yang memberikan warna kepada seorang anak ada 4 faktor. Berapa, Bu? 1, keluarga. Dalam keluarga didik, hormati ayah, hormati ibu. Boleh jadi bapak emaknya kurang hormat sama orang tua. Boleh jadi bapak atau emaknya tidak menghargai orang lain, ngegampangin orang, nggak belajar akhlak. Anak mencontoh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, walaupun tidak semuanya. 2, sekolah. Makanya sekolahkan anak kita di sekolah yang islami, yang ada IT-nya. Jangan di sekolah umum. Contoh, cucu saya semua di sekolah yang ada IT-nya, di pesantren. Anak tetangga sekolah umum, kelas 1, kelas 2 jam 10 udah pulang. Cucu saya malohor. Cucu tetangga mah balonku ada 5. Cucu saya mah ayo be qul huwallahu ahad, doa, bacaan sholat, bacaan segala macam. Kenapa? Berpengaruh di sekolahan ini. Jadi sekolah sangat menentukan langkah anak-anak. 3, lingkungan. Kita jadi orang tua wajib tahu siapa temannya, siapa sahabatnya, bergaul sama siapa dia. Rasul bilang kalau punya teman dengan siapapun boleh, tapi kalau sahabat pilih-pilih orang. Dirimu dinilai oleh orang lain tergantung siapa kalian bersahabat. Contoh, misal Rasul bilang kalau kalian bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak membeli minyak wangi, minimal mencium wangi. Bersahabat dengan tukang las, walaupun tidak ngebantuin las, minimal mencium asap. Anda silahkan lihat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dimanapun berada, bersama dengan orang jujur, orang benar, orang soleh, orang solihah. Saya sarankan, daripada anak kita bergaul di tempat orang yang kita tidak tahu ngapain, lebih baik anak orang yang ngumpul di rumah kita. Resiko 2, 1, kita makanan siap banyak. 2, siap rumah berantakan. Coba, saya punya anak 4, 1 anak aja gengnya 10-15. Mie bu 2 dus sehari habis, telur 5 kilo habis, makanan cepet habis. Tapi anak-anak di rumah lihat, tinggal ngomel, sholat. Resikonya 1, boros makanan, yang kedua rumah berantakan. Makanya dulu saya waktu anak-anak masih pada sekolah, kalau beli celana Hawaii 3 kodi, beli kaos 3 kodi, beli sarung, dibagi itu teman-teman. Pada betah di rumah. Maknya juga kalau nanya, anak saya ada, tenang, nggak bakal kelaparan di rumah gua mah. Mie mah berkat-berkatnya ada. Jadi ini Bu yang berpengaruh. Apalagi tontonan dan bacaan. Kalau zaman saya yang lahir tahun 50, yang masuk di otak anak cuma 2, dari keluarga, dari sekolah. Kata emak, kata bapak, kata nenek, kata aki, kata pak guru, kata ibu guru. Anak zaman now dari rumah masuk, dari sekolah masuk, tontonan bacaan masuk. Makanya caranya bagaimana? Semenjak dini tanamkan akidah Islamiyah yang benar, bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah mencatat segala sesuatu. Jangan Anda abaikan ini. Begitu caranya. Monggo yang lain, silakan. Dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atasnya jangan ditekan. Sebelah sini dulu Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma dong Pak.
Adong ce. Hatur nuhun mama janten kieu nya mah nya Umi teh sok biasa tausiah ilmu anu aya di komunitas nya mah nya masihkeun ilmu tapi aya hiji mah kakirangan saha ieu teh kakirangan nya mah sok resep keneh sholawat di panggung teras deui ngahibur di panggung nyanyi-nyanyi nu kitu tah mah kumaha sim kuring teh eta mah kedah riren eta nyanyi teh eta napi kumaha Bukan liren. Boleh Anda salawat ya, tapi jangan overdosis. oh iya Kemudian apalagi dandanan biasa saja. iya Anda lihat Al-Ahzab 33. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahilatal ula. Perempuan lebih baik tinggal di rumah. Boleh keluar, jangan tabaruj. Dandan biasa we. Tuh. Yuma halis nyung manis siga setang eking bibir berem jawer kotok nih mani onyoy ulah teuing tah mangga tapi jangan over berlebihan. Anda bisa lihat di dalam surat Al-A'raf 31 wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Boleh sekedarnya. Silakan Umi, bangga. Silakan yang lain. Satu lagi ya mah ya. Satu lagi boleh. Bangga. Langsung teh langsung. Assalamualaikum mah, curhat dong. Ya dong. Ini kan perempuan itu kan kalau udah menikah surganya laki-laki kan ya suaminya. Kalau misalkan sama suaminya disuruh memusuhi keluarganya, keluarga dari istrinya, terus baik kepada orang lain, ke tetangga, tetapi zalim kepada keluarga sekandung. Pertanyaannya gini, kalau adiknya tidak ridho itu nanti bakal ada tanggung jawabnya nggak di akhirat gitu buat Semua tanggung jawab, makanya milih laki yang benar. Rasul mengatakan, tunkahul maratali arba'in libaliha walihasabiha wali jamaliha wali diniha walikat bidati dini taibatan minuka. Hai perempuan, tuh nikahi laki-laki yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan menak, turunan keraton, karena cantik, karena tampan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau sengsara. Kalau laki-laki nikahi perempuan, perempuan nikahi laki-laki, cuman kaya tanpa agama, menderita batin. Kalau mereka nikah cuman turunan menak, raden, bangsawan, keraton tanpa agama, menderita batin. Kalau cuman cantik tampan tanpa agama, menderita batin. Cantik tampan ada saatnya, usia 20, 30, 40, 75 ngeo. Makanya jangan cantik tampan, ambil yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kalau Anda punya suami mengerti agama, diamalkan dengan baik, nggak bakal benci sama mertua, nggak bakal benci sama ipar. Berarti dia tidak ngerti agama, maka bibinya harus buang laki kayak gitu mah, tuker tambah. Kalau nggak tuker guling, tuker tuh. Nah pahit, kacang lupa sama kulitnya, salah. Jangan Anda pertanyakan saudaranya sebel, ya gue juga kalau punya mantu kayak gitu mah kagak demen. Salah pilih semenjak awal. Makanya cari yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, nggak bakal benci sama mertua, benci sama ipar, nggak bakal menjauhi keluarga istri. Salah pilih semenjak awal. Hadirin, Ais sudah kasih bisikan. Nenek udah tuh kelamaan, kata Ais. Satu lagi bonus terakhir sudah ya dari mama. Satu lagi. Yang dekat aja deh, ya bunda yang dekat ya. Silakan. Assalamualaikum mas, curhat mas. Salam. Ini kembali ke sholat ya mas. Mic-nya di mulut bukan di dagu. Kembali ke sholat mas. Kan kita di Islam kan ada taubatan nasuha ya mas ya. Seperti tadi kata mama tentang sholat.
Kan kita nggak tahu, seperti saya dulu itu berapa lama, berapa kali itu ya. Terus ada hal-hal yang mungkin kelewat terus ya di dalam sholat, dalam qada itu. Gimana ada yang cara ngaji, makanya ngaji yang benar-benar ngaji, tafsir, fikih, hadis, tauhid. Jangan ngaji yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam, bodoh seumur umur. Ngajinya yang benar, tafsir, fikih, belajar di fikih. Begitu, dengerin deh tuh, beli buku fikih, catat keterangan guru, amalkan, nggak bakal salah. Jadi, masa iya udah salah deh, salah kira hari bener nak. Jadi nggak ada cara yang lain daripada yang kita dulu sholat yang Nggak ada cara lain, kan nggak sholat digantinya sama sholat, masa amat boboan. ya. Iya, digantinya kalau dulu nggak sholat sama sholat lagi, tidak ada cara lain. Meureun mah mau ngagantian sholat meureun. Tidak ada ganti selain sholat. Oke. Terima kasih, Ma. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya sebagai manusia biasa, apalagi dengan usia saya, sadar betul pasti banyak melakukan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu jangan lupa ini masjid an-nadhafatu minal, jangan ninggalin sampah. Dadah, assalamualaikum. Masya Allah. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.